ada 3 orang temennya yang mempresentasikan hasilnya, kurang lebih dari yang dijelaskan sama teman-temannya itu hampir sama ya, dari definisi variabel statik, variabel instan, variabel lokal ataupun konstanta. Ya. Nah, mungkin selanjutnya sebelum kita lihat seperti apa, bagaimana cara kita mengidentifikasi jenis-jenis variabel dari sintaks coding. Ya. Nah, di sini saya akan kasih sebuah kesimpulan ya. Saya share dulu 1-2 slide biar nanti persepsi kalian nanti bisa sama ya. Oke, sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke ya. Ini ringkasannya, kalau dari penjelasan tadi kurang lebih hampir sama ya, bahwa ada di sini 3 definisi dari variabel. Variabel itu bisa dikatakan dia sebuah alamat memori, dan dia bisa dikatakan sebuah ciri atau atribut dari objek. Kemudian dia bisa juga dikatakan variabel sebuah unit penyimpanan. Ya. Kalau cerita atau mendengar sebuah variabel, pasti variabel itu dia memiliki tipe data. Ya. Ada boolean, integer, double string. Ini seharusnya kalian sudah tahu ya. Jenis-jenis tipe data. Ini nggak perlu dijelaskan lagi. Kemudian kalau di object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, ya tadi ada 4 jenis ya. 4 jenis variabel, ada lokal, instan, statik, dan konstanta. Di sini yang perlu kalian pahami kembali lebih dalam adalah dari variabel statik itu hampir sama dengan konstanta. Ya. Dia kan nilainya sama untuk tiap objek ataupun tiap nilai dari objek yang akan diinstansiasi nantinya. Ya. Tapi bedanya antara variabel statik dengan konstanta itu mudah kita mengidentifikasi ya. Kalau variabel statik dia punya apa? Keyword statik ya. Ya enggak? Atau beda? Oke, ya. Kalau konstanta itu dia pasti punya keyword final. Ya, tadi dari contoh teman-temannya tadi, nah, itu mudah kalian bisa mengetahui dari sintaks coding, oh ternyata ini adalah static variable. Oh ternyata ini adalah konstanta. Ya, itu mudah mengidentifikasinya. Nah, kemudian nanti cara mengidentifikasi lokal variabel dengan instant variable, nah, ini juga mudah ya. Kalau lokal variabel itu namanya dia lokal, dia pasti dideklarasikan di dalam metode ya. Dan dia hanya bisa dipanggil oleh metode yang mendeklarasikannya. Kalau instant variable itu dia dideklarasikan di luar metode di dalam kelas. Instant variable ini bisa dia dideklarasikan secara statik dan juga dia bisa dideklarasikan secara konstanta. Ya. Nah, itu dia nanti cara mengidentifikasi keempat variabel di dalam sintaks coding. Nah, di sini saya ambil kesimpulan ya dari karakteristik atau definisi yang dimiliki oleh lokal variabel. Yang pertama, ini keempat karakteristik ini seharusnya kalian wajib ingat ya, karena nanti bisa jadi kalian diminta membuat sebuah lokal variabel ya, lalu kalian ingatlah ini ternyata kalau kalian membuat lokal variabel dia tidak punya akses modifier ya. Tadi juga ada dijelaskan sama teman-temannya, akses modifier itu
ada private, ada public, ada default, ada apa lagi ya? Public, private, default, apalagi dia 4 itu protected ya. Nah, kalau yang sudah explore lebih tentang modifier, ya sini saya tuliskan aja. Dia punya public, apa lagi tadi? Protected, private, dan default. Nah, ini kalau kalian mendeklarasikan variabel lokal atau lokal variabel ini tidak punya, dia nggak pakai ini. Berarti dia langsung tipe data, lalu nama variabelnya, lalu dia punya nilai defaultnya. Dia tidak memiliki default value. Oke, nanti saya jelasin dulu yang kedua. Dia bisa diakses oleh metode yang mendeklarasikannya. Ya, berarti tadi karena dia dideklarasikan di dalam metodenya sendiri, hanya metode tersebutlah yang bisa memanggilnya atau mengaksesnya. Kemudian dia tidak punya nilai default. Karena dia tidak punya default, maka kalian wajib menginisialisasi dari lokal variabel tersebut. Ya, kalau tidak diinisialisasi nilainya, maka programnya bakalan error. Dia tidak bisa mengetahui lokal variabel ini nilainya apa. Ya, maka output program kalian pada saat dieksekusi dia akan menampilkan error. Sehingga kalau mendeklarasikan lokal variabel wajib harus ada inisialisasi nilainya. Ya. Nah, lalu secara umum lokal variabel itu adalah variabel yang didefinisikan di dalam metode. Ya, mudah saja mengingatnya. Kemudian untuk instan variabel, ya, instan variabel itu ada nama lainnya, ya. Kalau kalian baca di beberapa sumber referensi, instan variabel itu juga bisa disebut dengan global variabel. Ya, nanti ada di beberapa sumber referensi global variabel adalah bla 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 bla, itu adalah instant variabel. Namanya berbeda tapi dia adalah variabel yang dideklarasikan di luar metode di dalam sebuah kelas. Instant variabel ini dia merupakan variabel non-statik. Kenapa? Karena nanti pada saat menginstansiasi objek, nilai dari variabel instan itu bisa berbeda-beda untuk setiap objek. Sehingga dia bisa menjadi variabel non-statik. Dia tidak tetap nilainya. Lalu, tambahan lagi, di instant variable itu, dia memiliki nilai default. Kalau lokal variable tadi kan tidak punya nilai default, tapi kalau instant variable dia punya nilai defaultnya. Ya. Maksudnya gimana nilai default ini? Kalau nanti kalian deklarasikan misalnya integer nim ya di dalam sebuah kelas tapi di luar metode ya. Integer nim titik koma. Lalu pada saat kalian menginstansiasi objek misalnya mahasiswa 1. Nah, kalian lupa untuk menginisialisasi nilai dari nim-nya. Maka programnya masih bisa mengeluarkan output di mana nanti mahasiswa 1 itu nim-nya kalau dia integer tadi nilai defaultnya adalah 0 ya, kalau angka nilainya 0. Nah, maka nanti pada saat dieksekusi programnya mahasiswa 1 nim-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena variabel nim itu tadi kita deklarasikan secara instan di luar metode di dalam kelas. Ya. Tapi kalau kalian ingin memberikan nilai pada variabel lokal nim tadi pada mahasiswa 1, maka nanti mahasiswa 1 titik nim sama dengan 111 ya. Nah, maka bisa diketahui mahasiswa 1 itu nim-nya 111. Tapi kalau kalian tidak menginisialisasi nilai nim-nya, maka dia akan setting atau memberikan nilai default-nya. Maka nim-nya menjadi
0. Ya, itu artinya pada instant variable dia memiliki nilai default. Jikalau pada saat instansiasi objek variabelnya tidak diinisialisasi atau tidak diberikan. Kemudian tambahan informasi selanjutnya, kalau di local variable dia tidak punya akses modifier, di instant variable dia memiliki, ya, dia boleh pakai modifier, boleh tidak. Ya, tadi modifier apa saja di sini kita tambah saja. Ada public, lagi private. Yang ingat tadi apa? Protected dan default. Ya. Nah, ini boleh kalau kalian deklarasikan sebuah instant variable, maka boleh menggunakan ini modifier. Lalu selanjutnya di instant variable itu dia dapat diakses oleh semua metode. Nah, dia tadi dia merupakan instant variable. Tapi kalau local variable, jadi gimana? Local variable yang bisa mengaksesnya siapa? Yang bisa jawab langsung aja. Metode itu sendiri. Metode yang mendeklarasikannya, Bu. Iya, benar sekali. Ya, yang bisa mengakses yang bisa mengakses variabel lokal itu hanya metode yang mendeklarasikannya sendiri. Kemudian terakhir di sini informasi tentang instant variable, nilai dari variabel ini berbeda-beda untuk masing-masing objek. Ya, artinya kalau kita memberikan nilai dari variabel instannya. Tapi kalau kita tidak memberikan nilai atau kita tidak menginisialisasi nilai variabel tersebut, maka dia kembali ke sini, dia akan setting nilainya default. Kalau boolean, defaultnya itu adalah false. Kalau angka tadi nilai defaultnya 0. Kalau object reference ini, nah ini istilah baru, nanti ada penjelasannya. Dia akan men-setting nilainya 0. Kalau string tipe datanya, maka nilai defaultnya adalah 0 juga. Nah, nanti ini yang akan kita coba bedakan masing-masing dari variabel instan ataupun variabel lokal. Ya. Kemudian di sini tentang penjelasan static variable. Static variable itu biasanya digunakan untuk membuat sebuah konstanta atau final. Tadi kan kita bedakan bahwa kalau static itu dia menggunakan keyword static, konstanta dia menggunakan keyword final. Ya, berarti sudah bisa nanti membedakan. Lalu static variable biasanya dideklarasikan sebagai public. Dia menggunakan modifier public karena dia digunakan oleh semua kelas. Cara untuk mengakses variabel statik ini berbeda dengan mengakses variabel instan ataupun variabel lokal. Caranya adalah di sini bentuk umumnya diawali dengan nama kelasnya apa, lalu titik, lalu apa nama variabel statiknya. Ya, kalau kemarin kita kan kalau untuk memberikan nilai atau menginisialisasi sebuah variabel kan kita panggil nama objek titik nama variabel. Itu adalah pemberian nilai untuk variabel instan. Tapi kalau untuk static variabel, bentuk umumnya adalah nama kelas titik nama variabel. Ya, nah ini harus kalian ingat-ingat ya bentuk umum inisialisasi nilai pada variabel lokal, variabel bukan variabel lokal, variabel instan sama variabel statik ya. Nah, ini harus bisa bedakan. Lalu static variabel ini ada nama lainnya juga ya, bisa disebut dengan kelas variabel. Ya, kalau tadi
instant variable, nama lainnya apa tadi? Ada yang ingat? Nama lain dari instant variable? Global Ya, global variable, ya itu sama. Kalau static variable, nama lainnya disebut dengan class variable. Ya, itu variabel yang dibuat menggunakan keyword static. Cara pemanggilannya adalah nama kelas titik nama variabel. Untuk static variabel. Nah, ini selanjutnya tadi juga sudah dijelaskan sama temannya atau diberikan contoh sama temannya bahwa kalau untuk local variable itu dia tadi dideklarasikan di dalam metode, kita punya metode student age dan dia harus diberikan nilai, diinisialisasi nilainya, integer x nilainya sama dengan 0, dan dia tidak punya modifier, dia tidak punya public di depannya, di depan integer, tidak punya private, tidak punya protected, ya. Sehingga ini kita bisa mengetahui integer age sama dengan 0 itu dia adalah local variable. Ya. Maka yang bisa memanggilnya adalah metode yang mendeklarasikannya pada saat kita ingin mengetahui objek yang sudah kita instansiasi ini, berapa dia umurnya, maka dipanggillah metode yang mendeklarasikan lokal variable tadi. Ya, untuk contoh lokal variable. Tapi nanti atau kemarin sudah kalian cari banyak-banyak contohnya, itu bakalan lebih paham lagi bagaimana lokal variable itu dideklarasikan. Kemudian di sini contoh selanjutnya bisa kelihatan ini? kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Contoh selanjutnya, saya punya sebuah kelas, nama kelasnya Bicycle. Di sini sudah saya kasih tahu bahwa kita punya 3 buah instant variable. Akan ingat lagi, instant variable itu dia di luar method di dalam kelas, ya. Dia boleh menggunakan modifier. Ini modifier yang dipakai instant variable-nya adalah private semua nih, kebetulan private. Kemudian ada satu variable static. Variable static kan boleh pakai modifier tadi, lalu dia wajib punya keyword static. Jadi bisa kita mengetahui bahwa ternyata ini adalah deklarasi metode, deklarasi variable static. Ya. Dia tipenya integer, nama variabelnya number of bicycle. Satu lagi, kalau dia tadi static, kan nilainya sama untuk setiap objek ya. Kalau dia sama untuk setiap objek, maka dia wajib diinisialisasi nilainya berapa. Nah, ini kebetulan number of bicycle-nya static untuk setiap objek, nilainya 0. Ya. Kemudian itu untuk ini tadi, oke. Ini kesimpulan saja. Perbedaan dari variabel statik dengan variabel instan. Ya, karena kan variabel statik itu bisa kita ketahui dia variabel instan, tapi dia menggunakan keyword statik. Tapi di sini tambahan informasinya adalah jika variabel yang kalian deklarasikan itu adalah variabel instan, ya, maka pada perubahan nilai pada variabel instan tidak berpengaruh pada variabel instan di objek yang berbeda. Ya, artinya kita punya 2 objek. Kalau kalian deklarasikan dia variabel instan, maka objek 1 sama objek 2 itu nilainya boleh berbeda dan dia tidak mempengaruhi satu sama lain. Tapi jika variabel kalian deklarasikan itu variabel statik, maka variabel tersebut sama di semua objek kelas. Jika terjadi perubahan nilai variabel,
maka akan mempengaruhi variabel objek yang lain. Ya, misalnya tadi kita punya dua buah objek bola, misalnya bola 1 dan bola 2. Kalian deklarasikan satu variabel statik. Ya. Berarti nilai variabel statik di bola 1 dan bola 2 itu sama. Tapi kalau kalian ingin merubah nilai variabel statik, bisa. Tapi dia akan mempengaruhi di objek bola 1 dan juga objek bola 2. Ya. Nah, itu secara teorinya perbedaan antara variabel statik dan variabel instan, ya. Oke, ini kalau untuk konstanta juga mudah mengingatnya, dia variabel yang nilainya tetap, tetapi dia memiliki keyword final, ya, final. Ini mudah saja mengingatnya. Oke, ini contoh konstanta final ya, yang umum kita ketahui bahwa nilai konstanta itu kan biasanya di nilai pi sebuah lingkaran ya, 3,14. Nah, ya lebih tepat kita gunakan konstanta daripada statik ya. Karena dia sudah baku nilainya, sudah diakui oleh seluruh dunia, maka dia dibuat menjadi konstanta, nilainya tidak berubah. Oke, untuk variabel scope tadi juga sudah dijelaskan temannya. Ringkasan di sini yang saya berikan, variabel scope itu merupakan ruang lingkup keteraksesan variabel, di mana pendefinisian scope itu menentukan bagian mana saja suatu variabel dapat diakses ya, apakah dia diaksesnya oleh metodenya atau dia diakses oleh kelasnya ya. Lalu untuk kelas level scope-nya itu biasa diketahui dari instant variable. Kalau scope dari metodenya, metode levelnya bisa diketahui dari local variable. Itu adalah variable scope di pemrograman berorientasi objek. Oke, ini ringkasannya aja sama seperti tadi. Ini juga punya berupa gambaran. Nah, sekarang yang menarik lanjut. Kalian bisa mengidentifikasi dari contoh satu saya ini, yang manakah lokal variabel, apakah ada instant variable, apakah ada static variable, apakah ada konstanta. Silakan kalian perhatikan potongan coding ini. Ya, sama-sama aja jawabnya ya. Apakah ada lokal variabel di sintaks coding ini? Halo? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, ada. Apa nama variabelnya? String name. String name, Bu. Ya, string name ya. String name. Karena dia dideklarasikan di luar metode di dalam sebuah kelas. Ini pun kita kan nggak punya metode ini, berarti udah bisa diketahui dia adalah sebuah local variable. Apa tadi? Instant variable, string name. Tuh, pertanyaan saya tadi local variable. Oke, ya, di dalam metode system method ya, punya metode ya. Oke. Apakah dia punya instant variable di potongan coding ini? Halo? Tidak, Bu. Tidak. Yang lain? Nggak ada, Tidak, Bu. Bu. Ya, nggak ada ya, karena ini hanya potongan metode aja. Berarti dia nggak punya instant variable. Static variable? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, benar sekali. Konstanta? Tidak ada, Bu. Tidak ada juga ya. Oke, berarti di sini dia
hanya punya lokal variabel. Oke, lanjut ke contoh saya selanjutnya. Oke, silakan kalian identifikasi juga apakah dia punya lokal variabel ini. Punya, Bu. Apa aja itu? Counter. Lokal variabel tadi definisinya dideklarasikan di dalam metode. Kita punya metode nggak di sini? Counter, Bu. Metode kita apa namanya? Public static void count. Ya. Ada nggak deklarasi variabel di dalam metode count ini? Ada, Bu. Ada ya. Ya. Integer counter 10. Nah, jadi kalau kita deklarasikan lokal variabel kan dia perlu diinisialisasi nilainya, ya. Kalau tidak diinisialisasi maka programnya error. Maka di sini integer counter sama dengan 10. Ini adalah inisialisasi dari variabel lokalnya. Apakah dia punya instant variabel? Di sintaks coding ini? Tidak, Bu. Tidak, ya, tidak. Ya, kenapa? Karena dia hanya punya static variabel. Ya, kan nih static variabel, dia punya keyword static pada saat dia mendeklarasikan variabel counter. Dia punya konstanta di sini? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Ya. Jawabnya itu yakin tidak, Bu. Ya, karena kan nggak ada di sini keyword final di sini pada saat dia deklarasikan variabel. Ya. Nah, mungkin di sini yang agak membingungkan sama kalian karena kan nama variabelnya sama-sama counter ini ya, cuman dia beda tipe. Ya. Nah, artinya di sini kalau kalian jalankan program seperti ini, ya, kalian menginstan satu buah objek, ya, misalnya objek counting 1, ya. Kalau kalian cetak counting 1 itu, maka nilai variabel counternya sama dengan 5. Kenapa? Karena dia tadi static. Ya. Nah, lalu kalau kalian ingin mengetahui nilai dari variabel counter pada metode count, nah berarti nanti kalian panggil objeknya apa, titik count, maka nilainya sama dengan 10 untuk variabel counternya. Ya. Nah, di sini bisa nanti kalian perhatikan kenapa ada dua buah tipe metode, ya, dengan nama, ya, ada dua buah tipe variabel dengan nama variabelnya sama. Ini kembali lagi ke penjelasan saya tadi ya, untuk penggunaan dari variabel lokal ataupun variabel instan dan variabel statik. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait keempat jenis variabel kita tadi? Nggak ada yang bertanya? Kita lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita tetap melanjutkan studi kasus yang kemarin ya. Studi kasus apa? Bimo berangkat ke kampus pakai motor. Ya. Kemarin kan kita deklarasikan itu kan hanya variabel instan aja ya. Nah, sekarang kita ingin cobakan kita deklarasi variabel lokal ataupun variabel statik.
Ya, bagaimana cara kita mengakses, lalu seperti apa tampilan dari programnya. Ya, oke, saya buka dulu satu buah NetBeans. Oke, saya present. Oke, udah bisa dilihat tampilan NetBeans saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Hah? Belum, Bu. Oke. Oke, udah bisa tampil? Belum, Bu. Belum di-press. Udah, Bu. Udah, Bu. Lagi loading itu mungkin yang belum. Oke ya, kita coba mendeklarasikan jenis-jenis variabel tadi. Oke, kita buat aja satu buah package. Kita belajar tentang variabel. Kita ambil saja satu buah kelas, misalnya kelas orang. Yang kemarin ya, kelas orang itu kan kita deklarasikan copy, pindahin ke sini biar nggak diganggu-ganggu. Oke ya, kemarin kita punya 3 buah kelas blueprint ya. Kita ambil satu aja contohnya, kelas orang. Dan juga kemarin itu kita sudah bisa mendeklarasikan bahwa ini yang 3 ini adalah variabel apa tadi? Jenisnya? Lokal. Ini yang saya blok. Instance, Bu. Iya, variabel instan ya, jangan salah lagi. Instan variabel. Adalah nama, koma, jenis kelamin, koma, NIM. Oke. Sekarang kita akan mendeklarasikan sebuah metode. Kita akan mendeklarasikan sebuah variabel lokal, berarti variabel lokal itu kan dia dideklarasikan di dalam metode ya, misalnya. Nah, di sini kita sudah punya 3 buah metode kemarin ya, kita coba aja modifikasi di sini. Nah, kita akan deklarasi lokal variabel. Di sini analisanya adalah pada saat kalian berjalan, kira-kira variabel apa yang diperlukan untuk berjalan itu? Kaki, Bu. Kaki, oke. Oke. Kalau orang itu jumlah kakinya itu sama atau berbeda secara umum? Sama, Bu.
Sama ya. Oke. Kita anggap sama ya. Secara umum kan sama. Manusia itu kan kakinya 2. Ya. Berarti kalau kita ingin deklarasikan dia variabel lokal, tadi kan di dalam metode dan dia wajib diinisialisasi, diberikan nilai. Ya, berarti kaki itu tipenya apa tadi? Kalau angkanya jumlah Integer, Bu. Integer. ya, kaki sama dengan berapa tadi? 2. Ya. Nah, maka lokal variabel kita adalah kaki. Nah, maka di sini sudah bisa kalian mengetahui bahwa integer kaki itu adalah lokal variable karena dia dideklarasikan di dalam sebuah metode. Ya. Lalu kalau untuk static variable kan dia dideklarasikan di luar metode di dalam kelas, ya. Benar. Contohnya yang tetap itu variabel apa yang dimiliki oleh orang kira-kira? Dia punya modifier, public. Apa kira-kira? Static. Public static, oke. Sama variabelnya yang nilainya nanti sama setiap objek, misalnya Bimo, misalnya Rio, misalnya nada tadi. Nama, Bu. Nama Nama itu kita bikin statik, sama namanya setiap objek. enggak. Nah, kira-kira yang tepat apa? Beda, Coba. Bu. Ya, coba kita sambil menganalisa ini, apa kira-kira variabel yang tepat dimiliki oleh orang dan dia sama setiap objeknya nanti. Ke jumlah anggota badan biasanya, Bu, kalau terpikir gitu. Nah, jumlah guna badan. Ah, ini aja lah. Indra ya, jumlah indra. Indra kita ada berapa? 5. 5. Jumlah indra. Nah, setiap manusia itu kan jumlah indranya 5 kan? Iya, Bu. Ya, nah, caranya seperti itu. Jadi, bisa kalian bedakan kalau tadi lokal itu dia diinisialisasi, tetapi dia di dalam metode. Tapi kalau statik, dia di luar metode, dan dia punya keyword statik. Ya, jumlah indra. Kemudian kalau untuk konstanta itu dia juga biasanya dideklarasikan di luar metode di dalam kelas. Ya, misalnya ini konstanta tadi dia punya apa? Final. Keyword final. Lalu kira-kira orang ini yang konstanta apa? Tanggal lahir nggak berubah-berubah, Bu? Tanggal lahir. Berat badan. Berarti objek misalnya Rio Nada itu tanggal lahirnya sama. Enggak, Bu. Konstanta itu kan tetap ya umum, bisa jadi dimiliki oleh semua objek. Ya, karena tadi seperti yang saya jelaskan, statik sama final itu dia hampir sama. Bedanya cuma keywordnya aja. Ya. Tapi kalau final ini kan dia sudah umum, sudah dibakukan. Nah, misalnya kita ambil aja contohnya di sini konstanta untuk manusia itu variabelnya kira-kira apa ya? Apa kira-kira? Yuk, mikir. Bu, kalau bulan boleh, Bu?
Kalau boolean, final boolean, konstanta boolean. Boleh. Apa yang booleannya? True or false? Bernafas tuh. Bernafas. Final boolean. Bernafas. Dengan true. Ya kan? Setiap kita itu kan bernafas kan? Kalau dia manusia. Kecuali yang udah meninggal dunia. Oke, bagus ya. Bagus idenya. Bagus sekali idenya. Bernafas itu kita anggap aja dia konstanta karena dia masing-masing dari manusia itu pasti bernafas. Kalau dia boolean, boolean itu kan hanya true or false. Ya. Kalau kita bikin di sini false kan bisa juga, tetapi kan logikanya salah. Kan bernafasnya masa false, pasti dia true kan? Ya nggak? Iya, Bu. Oke. Nah, disinilah nanti saya harapkan masing-masing dari kalian ya bisa mendeklarasikan keempat jenis variabel tadi. Kalau untuk instan variabel itu udah umum kalian ya di semester 1 juga itu kalian mendeklarasikan instan variabel gitu. Nah, tapi kalau ada variabel yang dideklarasikan di dalam metode itu adalah lokal. Ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi metode variabel statik sama konstanta. Statik sama konstanta ini tadi hampir sama, di mana nilainya itu tetap untuk tiap objek, tetapi dia dibedakan oleh keywordnya tadi. Kalau statik dia punya keyword statik, kalau dia final, kalau dia konstanta dia punya keyword final. Ya, masing-masing dari statik dan konstanta itu harus memiliki nilai inisialisasi atau nilai awal ya, inisialisasi nilai awalnya. Ya, nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, boleh. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. kalau misalnya looping for itu kan dia inisialisasi I gitu kan, Bu. Itu termasuk tipe variabel apa, Bu? Yang mana? Kalau misalnya looping for, Bu. Kalau apa? Kurang Itu jelas. ada looping yang for, Bu. Looping yang for, kenapa? Itu kan dia ada inisialisasi misalnya biasa I gitu kan, Bu. Kalau kayak gitu termasuk tipe variabel apa, Bu? Oh, itu variabel untuk pemrosesan loopingnya. Dia tidak masuk ke jenis 4 variabel tadi. Misalnya ini kan, kalian ingin melakukan looping misalnya ya, berarti kan for misalnya. Nah, ini kan, yang ini kan. Nah, ini adalah sebuah variabel yang digunakan dalam proses perulangan. Dia tidak termasuk ke 4 jenis tadi. Ini hanya digunakan pada saat dia memproses perulangan saja. Ya, ini bukan lokal variabel, bukan static variabel, bukan konstanta, bukan lokal variabel. Ya, ini hanya sebuah variabel penampung untuk proses perulangannya. Ya, Karen? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Nggak ada? Kita lanjut dulu sedikit lagi ya. Di sini kan kita cuma tadi sampai mendeklarasikan keempat jenis variabel tadi. Sekarang kita ingin melihat, membuktikan ya. Kalau tadi apa
Lokal variable kan dia hanya bisa diakses oleh siapa? Lokal variable yang boleh mengaksesnya siapa tadi? Metode itu sendiri, Bu. Ya, benar. Metode itu sendiri. Misalnya kita bikin di sini. Ini kan kelas blueprint. Kalau kita ingin instant object kan kita perlu bikin kelas apa namanya? Ada kelas blueprint, ada kelas Driver. ya driver ya. Orang app misalnya di sini. Oke, kita zoom dulu. Ya, kalau dia kelas driver berarti dia punya VSPN. Nah, kita misalnya ingin punya objek 2 orang lah misalnya. Berarti tadi kalau kita ingin instansiasi objek, dia pertama kali yang dipanggil adalah apa? Bentuk umumnya ini harus sering-sering hafal. Ya, nama kelas. Kelas kita apa tadi kelas blueprintnya? Orang. Orang. Budi sama dengan new. Lalu objek yang kedua orang. Kursi. Nah, di sini kita ingin mengetahui bahwa Budi itu dia memanggil metode berjalan. Berarti berjalan itu dia menampilkan output kakinya 2. Nah, berarti di sini kita cetak dulu kan kita ingin menampilkan. Di Budi titik nama metode kita tadi apa? Berjalan ya. Oke. Jalankan dulu, keluar nggak kakinya 3? Kakinya 3, kakinya 2. Nggak keluar, kenapa? Karena kita belum mencetaknya di sini. Kita coba lagi, keluar nggak nih? Keluar ya jumlah kakinya si Budi. Budi itu jumlah kakinya. Oke ya, kalau di sini saya ingin membuktikan bahwa kita ingin memanggil variabel lokalnya. Ya. Di sini objek Budi dia akan menampilkan dari variabel lokal kita tadi adalah ini. Integer kakinya sama dengan 2, maka dia akan menampilkan output berapa jumlah kakinya. Ya, ini untuk saya berilah di sini komen. Aksesan apa ini namanya istilahnya? Ngapain kita tadi Budi titik berjalan ini? Udah bisa tahu? Lokal, baik. Enggak. Nah, variabel itu kan dia kita panggil metodenya yang mendeklarasikannya. Ya, nah,
Terus kita ingin mengakses static variable. Ada yang ingat tadi cara untuk mengakses static variable kan beda ya sama manggil ininya. Yang objek, ada yang masih ingat? Untuk umumnya tadi yang memanggilnya adalah kelasnya sendiri ya. Oke, berarti di sini orang. Nama kelas. Jumlah Indra ya. Error. Not a statement. Oh, jumlah Indra. Ya, di sini keluar nggak Susi ini indranya. Oke, keluar ya. Susi itu 5 nih. Bisa kelihatan nggak outputnya nih? Kita lihat. Bisa dulu. Oke, saya rapiin dulu lah ya. Karena objek ini kan kita cetak biasa aja. Oke. Susi. Oke, kita coba kita save dulu. Sekarang, nah, oke. Kita rapiin dikit lagi ya. Oke, ya. Nah, di sini kan kita ingin membuktikan bahwa objek Budi itu tadi dia memanggil lokal variabel. Objek Susi itu dia memanggil apa tadi nih? Static variabel. Ya. Oke ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita tadi mendeklarasikan 4 jenis variabel, lalu cara kita pengaksesannya. Nah, di sini saya kasih komen ini pengaksesan. Apa tadi? Jenis variabel apa ini? Static variabel. Oke. Oke. Ya. Nah, berarti sudah terbukti ya. Ini kita mengakses secara lokal variabel, ini kita mengakses secara static variabel. Yang dipanggil itu adalah apa nama dari kelasnya, lalu titik, lalu nama variabel statiknya. Ya, oke. Oke ya, saya rasa di sini sudah bisa lebih dalam memahami. Ya, baik tadi sudah saya jelaskan juga secara teori keempat variabel tersebut. Lalu selanjutnya kita buktikan dengan contoh coding sederhana. Ya, sampai di sini ada yang bertanya?